1. Dan sedikit ralat dari kami mengenai kesalahan informasi bahwa tahun lalu atau musim lalu Arema Indonesia berhasil dikalahkan oleh ESL All Star dengan skor 5-4. Seperti tadi kami sebutkan bahwa Arema Indonesia berhasil mengalahkan ESL All Star, namun kami ralat sedikit tentunya. Mohon maaf atas informasi tersebut. Dan kita kembali ke lapangan hijau. Saat ini babak kedua telah dimulai. Zarahan. Permainan yang begitu ciamik oleh Zarahan Karangar. Dan kembali kali ini sebuah umpan terobosan kepada Titus Bonai. Terbuka Titus Bonai. Baik sekali Kurnia Mega. Iya, cukup cepat kita lihat serangan di menit awal babak kedua ini. Dari Zarahan kepada Tibo, namun sayang sekali Tibo yang terlepas dari jebakan offside. Tinggal berhadapan dengan Kurnia Mega, namun tidak bisa melakukan eksekusi dengan baik. Kembali Persipura bangun serangan. Ya, sudah ada 3 pergantian pemain, di mana Kurnia Mega menjaga gawang, masuk menggantikan Ferry Rotinsulu. Di barisan pertahanan, M. Robi masuk menggantikan Zulkifli Syukur yang berbenturan di babak pertama tadi. Dan di barisan depan, Christian Gonzalez digantikan oleh Bambang Pamungkas. Kali ini Zarahan. Sayang sekali. Penguasaan bola yang kurang baik dari Zarahan. Masih ada 45 menit di babak kedua ini untuk Persipura Jayapura menundukkan ESL All Star. David Pakbe, begitu bersih tackling dari David Pakbe, terbukti dengan tidak ada 1 kartu pun yang dikoleksi oleh David Ngon Pakbe. Cepat sekali penguasaan bola. Masih terus Justinus Pae. Semakin panas di babak kedua ini. Tensi permainan semakin tinggi. Ahmad Bustomi. Dalam ajang AFC Cup pun, Persipura Jayapura yang saat ini masih terus berlaga di AFC Cup hanya kalah 1 kali dari Chonburi FC saat bermain di Thailand. Dari 4 partai away AFC Cup, Persipura Jayapura berhasil membukukan 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Kemenangan Persipura atas lawan-lawannya di AFC Cup berhasil dibukukan saat mengalahkan Songlam Ngean dengan skor 3-1 di kandang lawan tepatnya, di mana Boas Solosa, Titus Bonai, dan juga Ortizan Solosa menjadi pahlawan untuk Persipura Jayapura. Mencetak gol di kandang lawan sangat berarti tentunya, dan hasil imbang dicetak saat menghadapi South China dan juga East Bengal dengan skor 1-1. Boas Solosa kali ini. Ya, kita lihat bagi Kurnia Mega ini udah penyawatan untuk yang kedua kalinya, bagaimana umpan menyilang maksud untuk memberikan titik yang jauh, namun masih bisa dipotong oleh Kurnia Mega. Persipura hanya kalah dari Chonburi FC saat bermain di Bangkok dengan skor 4-1, di mana 1 gol berhasil disumbangkan oleh Paulin Pierbio. Sebuah serangan Rafa Gundes, Aldo Barreto dituju. Baik sekali. Sebuah kesempatan M. Nasuha. Iya, kerjasama di dalam kotak penalti antara Aldo yang memberikan back pass heading kepada M. Nasuha. Namun sayang sekali
dalam posisi yang tidak begitu baik. Naswa berusaha untuk mencoba melakukan tendangan namun tidak menghasilkan apapun karena bola masih jauh dari gawang Yo Jae-hoon. Cukup menarik saya melihat di sini bagaimana kerja dari seorang Aldo Barreto yang cukup agresif untuk mengejar, merebut dan mencari posisi di mana dia memang sangat menonjol di pertandingan hari ini untuk pemain depan dari All Star tentunya. Yang menarik di sini adalah Stadion Mandala, kandang yang begitu angker untuk seluruh lawan-lawan di Jarum Indonesia Super League. Apakah memang harus seluruh pemain terbaik dari Indonesia Super League untuk mengalahkan Persipura? Menarik, kita tunggu tentunya di sisa waktu pertandingan ini. Kita lihat kembali passing dari Bambang Pamungkas yang tidak bisa dikuasai tadi oleh Henry Duan. Terlalu keras. Belum terlihat touch dari seorang BP. Fagundes, Asuha, Oh. Iya. Kita lihat di sini kesalahan Johannes Choi tadi. Oh, kita lihat Ya, terjatuh sendiri. kesalahan dalam jatuh tadi, kita lihat Kita di sini salah tumpuan. Oh, sebuah aksi individu dari Fagundes. berusaha untuk melakukan putaran. Iya, kita lihat di sini ankle, Johannes Choi. bagian mata kaki atau pergelangan kaki. Ya, sebelah kiri dari Johannes Choi tadi sedikit terputar pada saat membelok. Apakah masih dapat melanjutkan permainan Johannes Choi? Tidak ada kawan di dalam kotak penalti. Mudah saja untuk Yo Jae-hoon. Ortisan. Tinus Pai. Aksi individu yang sangat baik dari Thibaut. Mega. Kesalahan kali ini Zarahan. Yang Robi berhasil tadi direbut. Kembali Boas. Ya, offside kita lihat sini. Posisi dari Ortiz coming from behind, overlapping, namun terlihat jelas oleh tim garis. Ya, jelas di sini kita lihat Yopi. Ya, Sudah terlebih dulu dalam posisi offside. cerdik memang Claudiano Alves. Dari tribun VVIP terlihat para pejabat terkait menyaksikan pertandingan bergengsi ini sebagai penutup dari perhelatan akbar Jarum Indonesia Super League 2010-2011. Titus Monai, anggota penalti Titus Monai kembali sebuah percobaan. Titus Pai. Ya, kerja yang sangat baik. Kita lihat footwork dari Thibaut tadi memberikan bola kepada Pai. Di sini masuk kotak penalti dan tidak begitu baik tendangan dari Pai. Padahal posisi sangat baik sekali untuk bisa melakukan tendangan. Terlalu rapat penjagaan memang sehingga memang agak sedikit bermasalah dalam melakukan eksekusi Justinus Pai. Ridwan berhasil tadi direbut oleh Zarahan. Ilian Radovic. Boas kembali. Ya,
baik tadi usaha dari Boas untuk kembali merebut bola dari Park B. Namun Park B juga cukup baik untuk melakukan atau melindungi bola sehingga Boas tidak bisa merebutnya. Dan sudah mulai terlihat Brooks, Jackson, Thiago Ya, sudah berdiri di sisi lapangan. memberikan instruksi dan kita lihat memang kemenangan lah tujuan dari permainannya. BP. Kembali pada Aldo Barreto. Ada Ronald Fagundes di sana. Oh, Bukan sebuah pelanggaran. Ya. Play on. cukup menarik. Cukup menarik. Kita lihat, kita belum begitu jelas melihat apakah memang ya. Dan ini Ya, bukan Boas merupakan Solosa. offside. Kali ini lepas dari jebakan offside. Boas Solosa hasil direbut oleh M. Robi. Kejadian yang hampir sama, kita lihat tidak ada penalti juga. Dan sangat menarik jual beli serangannya, oke. Ya. Laudiano Alves. Benturan tadi dengan Boas di dalam kotak penalti. Pemain asal Brazil yang merumput bersama Sriwijaya FC. Ya, ada kram dari otot Claudiano Alves. Dan inilah dia sebuah serangan dari Ronald Fagundes. Oh, sebenarnya memang ada gangguan. Tadi kita lihat bagaimana pemain bertahan dari Persipura. Sepertinya tadi Pai, Ya. Justinus Pai yang melakukan atau mengganjal Ronald Fagundes, namun memang wasit mengatakan bahwa ini bukan merupakan satu pelanggaran yang harus diberikan hukuman penalti. Zarahan. Spai. Masih melebar. Tendangan dari Justinus Pai. 2 kali percobaan. Iya, satu usaha yang positif dari Pai dari luar kotak penalti, namun belum mengarah pada gawang Kurnia Mega. Oh, kerjasama yang kurang baik antara Bustomi maupun M. Nasua dan juga David Nonpakbe hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Yunus Pai. Paulin Pierbio. Oh, Lagi-lagi offside. ya, Ortizan Solosa. lebih banyak menyerang di babak kedua ini Ortiz Salosa. Iya. Hampir di setengah lapangan Ortiz bermain. Kita lihat Pak Agung Gumelar. Iya. Ketua Komite Normalisasi. Betul. Pelanggaran Aldo Barreto yang memberikan 1 gol di Perang Bintang musim lalu saat mengalahkan Arema Indonesia dengan skor 5-4. Sedikit tarikan dari Titus Bolai kepada David Gonpakbe. Ya, cukup kuat kita lihat tadi David Pakbe untuk menguasai bola, sehingga sulit sekali Tibo tadi untuk merebutnya, sehingga harus melakukan satu pelanggaran yang menarik. M. Nasuha, baik saudara sekali. umpan kepada Ronald Fagundes. Oh, Zarahan cepat sekali para pemain Persipura. Oh,
Oh, Masih terbaca ada Claudio Alves di sana. dan terlalu dalam Yopi. Iya. Umpan tadi dari Thibaut. Maksud wall pass mengarah kepada Zaran kembali, namun arahnya terlalu dalam. Tidak terlalu melebar tadi passingnya. Terlalu dalam umpan dari M. Robi kepada Bambang Pamungkas di sana. Tenang sekali David dengan Pak B. Satu hal yang sangat menarik Yopi, di mana tim Persipura, ya baru saya ingin mengatakan bahwa tidak ada pergantian. Dan ini bagaimana disiapkan Stevie Bonsapia Iya. untuk dimasukkan. Terbukti bahwa memang coach Jackson F. Tiago menginginkan kemenangan karena sejauh ini masih belum ada pemain-pemain muda yang diturunkan, dan ini adalah kekuatan tim yang mereka miliki saat ini. Tidak terlalu jauh berbeda kualitas pemain pelapis dan juga pemain utamanya, sehingga sangat menggampangkan bagi coach Jackson F. Tiago untuk meracik dan merubah strategi permainan karena kualitas atau pemainnya tidak terlalu jauh berbeda. Striker mungil pun belum dimasukkan, Lukas Iya, Mandowen. Lukas Manowen pun masih duduk di bangku cadangan bersama dengan David Lali. Dan telah meninggalkan lapangan tadi. Sebuah umpan kepada Boas Solosa. Pemain yang di musim 2008-2009 berhasil menjadi top scorer Liga Indonesia bersanding dengan Christian Eloque Gonzalez dengan 28 gol, yaitu Boas Solosa. Dan musim lalu mencetak 16 gol. Namun musim ini berhasil menjadi top scorer tunggal di Liga Indonesia dengan 22 gol. David Pagbe kembali All Star. Daun serangan lewat M. Nasuha namun berhasil dipotong tadi. Tinus Pai. Haha. Aksi individu oleh Zarahan. Masih ada Ridwan. Aldo Barreto. Zarahan, atau maksud kami Boas Solosa. Partizan. Boas cukup terbuka kali ini. Zarahan, Boas Solosa depan gawang. Baik Boas sekali. pelanggaran. Ya, baik sekali kita di sini walaupun harus mengalami cedera karena terlalu memaksakan, Iya. namun satu usaha dari Claudio Alves untuk melakukan blocking sangat baik. Kalau tidak dengan cepat, kita lihat tadi Boas sudah melakukan capping untuk melakukan eksekusi langsung ke gawang. Sangat menarik tapi bagaimana Iya. kerjasama antara Zarahan dan juga Boas, passing-passing bola yang sangat menarik. Mereka mainkan di sudut yang begitu sempit. Kita lihat di sini cukup bersih memang, walaupun memang sedikit mengenai kaki dari Boas, namun usaha dari Alves adalah untuk mengambil bola sehingga tidak ada pelanggaran penalti, walaupun harus kita lihat di sini mengalami cedera. Ya, harus membayar mahal sebuah pengorbanan dari Claudio Alves untuk memblok tendangan dari Boas Solosa, dan Stevie Bonsapia masuk ke dalam lapangan diturunkan oleh coach Jackson F. Tiago menggantikan Titus Bonai, dan ini dia Yongki Aribowo. 6 golnya di 5 pertandingan terakhir menggantikan Ronald Fagundes. ya cukup menarik kita di sini, kerja dari Fagundes sebenarnya sangat baik dan memberikan peran positif bagi timnya. Namun dengan masuknya Yongki terlihat jelas bahwa coach Maizar mengejar gol karena langsung 3 striker diturunkan. Iya. Tapi menarik seorang playmaker walaupun sedikit bermain melebar ke sayap kiri, namun Fagundes memberikan kontribusi yang sangat baik bagi tim All Star ini. Yongki Aribowo
Pemain yang mencetak hat-trick di pertandingan terakhir saat mengalahkan Bontang FC yang mengantarkan Arema Indonesia menjadi runner-up Liga Indonesia musim ini. Ya, karena ini adalah lanjutnya perang bintang dan juga pertandingan eksibisi. Namun kita lihat di sini sudah 4 pergantian pemain, Ya. tentunya bukan menggunakan aturan resmi pertandingan, karena memang pemain bisa dimasukkan semua yang ada di Benar. cadangan. Dan menurut informasi terakhir apabila pertandingan ini berakhir seri pun juga langsung diadakan adu penalti. Ya, betul sekali. Tidak ada perpanjangan waktu 2 kali 15 menit seperti pertandingan yang lainnya. Sebuah umpan sodoran dari Bambang Pamungkas, Yongki Aribo. Oh, sangat disayangkan first touch. Walaupun memang positif sekali yang dilakukan oleh Yongki, namun kita melihat bagaimana pergerakan dari Aldo untuk mencari ruang tidak dimanfaatkan oleh Yongki dengan memberikan passing. Justru melakukan shooting yang sangat keras dan masih jauh dari gawang Yo Jae-hoon. Inilah dia satu-satunya pemain yang berasal dari klub divisi utama. Juara divisi utama Persiba Bantul menghadirkan Wahyu Wijiastanto yang juga menjadi pemain terbaik di divisi utama dan juga kapten kesebelasan dari Persiba Bantul. Ortizan, oh terbuka kali ini Zalahan. Sayang sekali. Tendangan yang tidak begitu maksimal dari Zaran tadi yang mendapatkan umpan dari Ortisan Salosa. Ya, satu prestasi bagi Wahyu Ya, Wijiastanto yang direkrut dari divisi utama. Terbukti bahwa memang divisi utama pun juga banyak diminati oleh masyarakat, dan tentunya juga dengan adanya satu pemain dari divisi utama, berarti Wahyu adalah pemain yang Ya. terfavorit di divisi utama. Yogi. benar sekali. Menggantikan peran dari Purwaka Yudi yang tidak bisa hadir di Perang Bintang ini karena kan cedera hamstring yang masih terus berlanjut. Pemain berusia 25 tahun, Wahyu Wijiastanto, kapten kesebelasan dari Persiba Bantul, yang mencetak 1 gol dan mengoleksi 2 kartu kuning dan 1 kartu merah. Terpilih sebagai pemain terbaik di divisi utama musim ini, atau tepatnya 2010-2011, dan berhasil mengantarkan Persiba Bantul menjadi juara divisi utama sekaligus mengantarkan Persiba promosi ke Jarum Indonesia Super League musim depan. Aldo Stomy, gantian pemain kembali untuk Persipura Jayapura, Lukas Mandowen, salah seorang pemain yang begitu bersinar bersama Persipura Jayapura. Pemain berusia 21 tahun. Ya, kita lihat di sini Lukas Mandawen kecil perawakannya, namun besar prestasinya, Yogi. Benar. Dan juga kita tahu juga kemampuan skillnya juga sangat baik, dengan kecepatan juga yang sangat baik. Merupakan super sub menurut saya. Ya. Kerap sekali mencetak gol pada saat datang dari bangku cadangan. Dan ini kita lihat baru 2 pemain muda yang diturunkan oleh coach Jackson Tiago untuk merubah permainan. Dan ini kita lihat pelanggaran sekarang oleh Ortiz. Pelanggaran terhadap Emri Duan oleh Ortizan Solosa. Masih ada nama Edi Hafid Murtado dan juga Gunawan Dwi Cahyo di ESL All Star yang belum masuk untuk bermain di pertandingan ini. Pemain yang
cukup bersinar bersama Pelita Jaya maupun Sriwijaya, dan sebuah umpan dari Miljan Radovic. Aldo kembali, Wahyu. Era Pangkali head to head dengan Ahmad Bustomi di tengah. Ya, kita lihat bagaimana canda antara Boas dan juga Miljan Radovic. Yongki Aribowo. Oh, Play on. Boas kali ini. Baik sekali Boas Solosa. Oh. luar biasa, kita lihat bagaimana kecepatan sprint pendek dari seorang Boas Salosa yang sangat baik, dan lagi-lagi kita lihat wall pass bola-bola pendek yang juga sangat-sangat berkelas. Di sini Boas langsung berusaha melakukan shooting ke tiang jauh, walaupun memang sudah ada Lukas Mandawen menunggu, namun Kurnia Mega masih bisa melakukan penyelamatan. Aldo Barreto. M. Ridwan. Oh! Bambang Pamungkas. Ya, hampir saja kita lihat memang tidak banyak peluang dari BP, namun crossing dari Ridwan. BP melakukan satu usaha bicycle kick, namun sayang sekali tendangan dari BP masih jauh di gawang dari Yo Jae-hyun. Ya. Akan menjadi gol berkelas Iya. apabila ini tercipta gol dari tendangan ini. Aksi dari Bambang Pamungkas belum berhasil menambah keunggulan ESL All Star. Masih tetap 1-1. Oh, sebuah kesalahan yang Robi. Lukas Mandawen. Oh, sebuah kesempatan dari Lukas Mandawen. Di sentuhan pertamanya berhasil memanfaatkan kesalahan dari M. Robi tadi. Lagi-lagi mentah sebuah peluang emas untuk Persipura Jayapura. BP. Sebuah tarikan dilakukan oleh Stevie Bonsapia. M. Robi. David Pakbe. Wahyu Wijastanto. Wow. Sebuah kesempatan kembali. M. Robi. Back pass kepada Kurnia Mega. Oh, baik. Baik sekali Aldo Barreto kali ini. Kesempatan Aldo Barreto. Terbuka Bambang Pamungkas. Oh. Tendangan keras Yongki Aribowo kembali. Ya, cukup baik kita lihat tadi bagaimana umpan dari Miljan Radovic kepada Aldo, dan Aldo juga tidak mengalami suatu masalah untuk memberikan back pass kepada Bambang, walaupun sebenarnya ada kesempatan atau kans buat Aldo untuk melakukan eksekusi. Kita lihat di sini BP dengan kaki kiri yang sangat keras tendangannya, namun Yo Jae-hyun mampu untuk memblocking tendangannya. Yongki, namun usaha dari Yongki tadi tidak begitu maksimal.
Stevie Bonsapia. Yang Kabes. Oh. Tersisa 15 menit menuju akhir pertandingan tentunya. Kali ini Boas Solosa masih mencari celah. Boas Solosa. Oh, sedikit saja. Boas Solosa. Kita lihat bagaimana kemampuan Boas menguasai bola, mencari kesempatan untuk melakukan syuting, dan di saat mendapatkan sedikit saja peluang, syutingnya sangat keras dan sangat tipis dari gawang Kurnia Mega. Cukup mumpuni memang dengan kekuatan kaki kiri dan kanan sama baiknya Yopi. Dimanapun bola berada, Boas bisa melakukan eksekusi dengan baik. Miljanovic. Stevie Bonsapia. Gerald Pangkali. Tidak ada menjaga Gerald Pangkali, cukup terbuka. Lukas Mandowen. Oh. Aldo Barreto bersama dengan Khairul Amri menghasilkan 25 gol, di mana 16 gol disumbangkan oleh Aldo Barreto dan 9 gol oleh Khairul Amri dari 41 gol Persiba Balikpapan musim ini. Kembali Boas Solosa. Kesempatan Boas Solosa memberikan umpan kepada Lukas Mandowen. Terlalu deras umpan tersebut. Ya, kembali kita di sini pemain muda Christian David Turon masuk menggantikan Johannes Choi yang tadi sedikit mengalami masalah di kakinya. M. Nasuha. Bustomi meneroboskan pada Bambang Pamungkas. Ya, cukup baik sekali kita lihat peran dari Bustomi, mampu menjaga keseimbangan di lini tengah, bertahan dan menyerang sama baiknya. Juga ditopang dengan fisik yang cukup mumpuni. Oh, Sangat keras. ya. Dan keras sekali. apakah harus keluar kartu kuning oleh wasit Jimmy? Dan ya, kartu kuning pertama harus keluar di pertandingan eksibisi atau pesta penutup dari Jarum Indonesia Super League musim ini diberikan kepada M. Robi. Ya, cukup keras dan sedikit berbahaya tadi yang dilakukan oleh M. Robi, sehingga Jimmy Napitupulu memberikan kartu kuning pertama. Kurnia Mega. Aldo. Oh,
Dua pemain mencegal Bambang Pamungkas, Milian Radovic, Aldo Barreto. Oh. Ya, terlalu berambisi sekali. Kita lihat Aldo dari jarak yang masih sangat jauh melakukan eksekusi. Dan Edi Hafid Murtado bersiap masuk ke lapangan. Pemain yang merumput bersama Pelita Jaya. Begitu cemerlang penampilan dari Edi Hafid bersama-sama dengan Joko Sasongko maupun Safi Sali di Pelita Jaya. Zahrahan, Yan Kabes. Oh. Ini dia, Edi Hafid Murtado, pemain berusia 28 tahun. Iya, perkembangannya sangat baik dari Edi Hafid Murtado setelah keluar dari Persib Bandung yang memang tidak mendapatkan kesempatan bermain secara reguler, bermain untuk Pelita. Dan kita lihat di sini pilihan pemirsa bahwa Edi Hafid juga termasuk salah satu All Star yang harus diturunkan di Perang Bintang ini. Suatu prestasi yang cukup baik di musim ini bagi seorang Edi Hafid tentunya. Bermain di 22 pertandingan dengan 1.855 menit dikumpulkan, mengantarkan Edi Hafid menjadi salah satu bintang di ESL All Star. Tenaga baru dimasukkan oleh Nil Maizar di sisa-sisa babak kedua ini. Oh, Cukup baik kali ini Zahrahan. Terbuka Zahrahan. Oh, Zahrahan Karana. 2-1 untuk Persipura Jayapura. iya, kita lihat bagaimana kedua pemain yang saya katakan tadi memang sepertinya sudah senyawa, Yopi. Bagaimana Zahrahan memberikan passing kepada Boas, dan kita lihat back flick dari seorang Boas mengarah ke daerah kosong. Zahrahan coming from behind melakukan dribble, sprint dengan baik dan penempatan bola yang sangat berkelas di sudut kiri gawang dari Kurnia Mega. Bola yang sangat cantik, 2-1 untuk Persipura. Semakin bergemuruh tentunya Stadion Mandala Jayapura ini. Apakah Persipura Jayapura memang menjadi jagonya Liga Indonesia dengan berhasil pula mengalahkan ESL All Star? Sangat menarik dengan 2 gol Zahrahan. Inilah dia soloran Zahrahan Karangar dan bam. Ya, sayang sekali kita tidak melihat proses back flick tadi dari seorang Boas. Kita melihat di sini bagaimana Zahrahan yang sudah langsung melakukan sprint, namun proses awalnya Yoping sangat berkelas. Bagaimana passing dari Zahrahan kepada Boas dengan sekali sentuhan Boas mengarahkan bola ke daerah kosong. Kita lihat coming from behind cukup baik, dan inilah dia antusias para supporter Persipura yang dengan histeris menyambut gol dari Zahrahan. Di menit ke-82, Zahrahan mengantarkan keunggulan sementara Persipura 2-1 atas ESL All Star. BP cukup terbuka Ridwan. Oh, Berusaha mengejar ESL All Star. Sebuah tendangan keras dari M. Ridwan tidak menemui sasaran yang tepat. Inilah dia sosok Zahrahan Karangar. Pemain yang mencetak 7 gol dan sebuah aksi yang berhasil menaklukkan Kurnia Mega. Mengantarkan keunggulan sementara Persipura atas ESL All Star. Zahrahan Karangar. Pemain berusia
26 tahun. Kita lihat bagaimana riuh gemuruhnya Stadion Mandala Jayapura dengan gol kedua yang dicetak oleh Zarahan memasuki 5 menit terakhir. Kita lihat apakah All Star mampu untuk kembali mencuri gol penyeimbang atau apakah Persipura yang mampu memenangi pertandingan ini. Pertanyaan besar, V, apakah All Star pun juga tidak berhasil mengalahkan Persipura di kandangnya di Stadion Mandala ini? Stadion yang begitu keramat, dan kali ini Boas Solosa. Kita lihat bagaimana bola dari Zarahan kepada Boas, dari Boas di Zarahan memang begitu gampang sebenarnya, Yopi. Seperti memang sudah klik sekali pemain yang kedua ini. Aldo. Cepat sekali Aldo Barreto. Ridwan. Oh, terlalu deras. Ya. Ridwan mengirimkan umpan. Sangat disayangkan kita lihat pada saat mempunyai peluang dari counter attack yang sangat cepat dari Aldo tadi, namun proses pengiriman bola yang tidak begitu sempurna dari Ridwan akhirnya mementahkan peluang. Apakah kemenangan ini pesta sempurna tentunya untuk masyarakat Papua? Tentunya begitu, Yopi, karena kita lihat Persipura sama sekali tidak mendapatkan cacat bermain di Mandala Jayapura, dan ini ya yang membuat bahwa ada prestasi, ada harga. Dan inilah kita lihat bagaimana begitu banyaknya penonton yang hadir di Mandala Jayapura untuk menyaksikan bagaimana tim kesayangannya bertanding. Sementara terjadi pergantian pemain. David Lali, salah satu pemain yang juga bersinar bersama Persipura di musim ini. Pemain berusia 20 tahun. Jebolan Persipura U21 di musim lalu. Menggantikan peran Ortisan Solosa. Yang mengalami cedera. Terlihat tadi di lapangan hijau. Steffi. Satu pemain tersisa, Gunawan Dwi Cahyo, pemain asal Sriwijaya FC. Masuk menggantikan M. Ridwan di akhir babak kedua ini. Pencetak gol pertama untuk YSL All Star, M. Ridwan. Aldo kembali. Terus ditempel ketat oleh Victor Igbonevo. Masuki akhir pertandingan. Kedudukan sementara masih tetap keunggulan Persipura Jayapura 2-1 atas YSL All Star. Pertandingan yang sangat menarik. Aldo. Oh! Sebuah tendangan keras dari Gunawan Dwi Cahyo. Ya, kita lihat Gunawan masuk di menit akhir, langsung melakukan suatu usaha untuk menjebol gawang dari Yo Jae-hoon, namun masih belum berhasil. Ya, waktu yang semakin sempit, Yopi, tentunya akan menjadikan satu pesta yang begitu sempurna bagi Persipura apabila memang hasilnya tidak berubah. David Pakbe. Detik-detik akhir dalam waktu normal. Belum merubah kedudukan, masih tetap 2-1 untuk keunggulan Persipura sementara ini. Oh, aksi dari Miljan Radovic.
David Pakbe kembali. BP. Maksudnya berikan kepada Ahmad Bustomi. Terlalu deras. Dan mitra sepak bola akhirnya sempurnalah Persipura Jayapura di musim 2010-2011 ini. Pada pesta penutup berhasil mengalahkan Indonesia Super League All Star dengan skor 2-1 lewat gol babak benar. Bersiap menyerahkan piala emas Liga Indonesia langsung kepada Persipura Jayapura, kampion jarum Indonesia Super League 2010-2011. Selamat untuk Persipura Jayapura. Ya, inilah dia manajer Rudi Maswi berhasil kembali mengantarkan Persipura Jayapura dan juga tentunya para pemain, dan kali ini Zahrahan Karana mengangkat tinggi piala Liga Indonesia tersebut. Gemuruh dari Stadion Mandala Jayapura mengiringi kegembiraan para pemain dan punggawa Persipura Jayapura, baik Ortizan maupun Boas Solosa, dua kakak beradik yang